Kali ini judulnya adalah menjelajahi kualitas Swanghor. Jadi apa aja begitu ya? Bagaimana kualitas Swanghor yang biasanya terdengar tuh hanya lewat eh, video gitu ya, terus lewat didigan, terus juga lewat website. Mungkin Bapak Ibu yang dari websitenya Swanghor yang Indonesia, Malaysia, Singapura atau Double Crane yang dari Taiwan. Nah, eh, oke. Eh, ini ini adalah pertemuan saya dengan profesor, terus dengan juga di sini tuh yang ahli akan jamur Ganoderma, Bapak Ibu. Terus di sini ada dua nutrisionis dari Taiwan. Ini juga nutrisionis dari Taiwan. Terus ini adalah manajernya di sana. Jadi ini adalah dari pabrik Yungkian. Terus di sini juga adalah asistennya. Jadi ini pertama kali saya mau menunjukkan ini bahwa saya bukti bahwa saya sudah ke sana begitu ya Bapak Ibu. Saya sudah menunjukkan bahwa saya uh, diberi kesempatan oleh Didigan. Terima kasih banyak Didigan. Terima kasih banyak kesempatannya yang besar karena saya sudah bisa datang ke sana dan saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat termasuk Didigan dan keluarganya. Thank you. Nah, yang pertama saya mau bahas adalah Double Crane Lingxi Biotechnology Park di Tainan. Jadi kalau di sini apa itu Taman Biotek yang Bapak Ibu sering banget lihat tuh. Eh, nah, ini yang saya mau bahas pertama. Jadi keunggulan Taman Biotek Ganoderma itu yang pertama. Jadi ternyata di sana ada yang namanya internal recycling fan. Jadi ada kipas angin besar gitu Bapak Ibu. Itu tuh untuk supaya anginnya merata. Jadi dalam Taman Biotek itu ada kipas angin besar itu supaya anginnya rata dan kenapa perlu ini supaya kualitasnya terjaga gitu. Yang kedua, ada mobile watering boom system. Itu modelannya kayak shower gitu Bapak Ibu. Shower tapi dikendalikan dengan baik. Itu untuk apa? Kalau misalnya kurang air itu akan disiram begitu. Itu di situ. Terus ada computerized greenhouse environment control system. Jadi ini betul-betul terkomputerized. Jadi di situ tuh terlihat. Jadi misal suhunya, kelembapannya, eh, cahayanya itu betul-betul dikontrol. Jadi dari segi itu betul-betul dikontrol oleh komputer. Terus cooling pad system. Kalau hawanya terlalu panas, biasanya ini akan ada komputerisasi untuk mendinginkan. Jadi tidak akan tidak ada pembedaan gitu. Terus kalau saat cuaca dingin gimana? Ada. Jadi tetap terkontrol, tetap terjaga. Terus ada yang namanya multi layer shading nets. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu bisa yang membuka menutup gitu ya. Nah, membuka menutup itu juga ada computerized-nya. Nah, itu ada multi layer. Jadi memang untuk mengatur pencahayaan. Taman bioteknologi ini memang betul-betul di standarkan dan tuh untuk menghasilkan jamur Ganodermanya itu bisa sama, bisa berkualitas untuk menghasilkan uh, Ganoderma yang baik dengan konsentrasi senyawa-senyawa yang sama gitu, kandungan yang sama itu perlu dengan adanya keunggulan-keunggulan ini. Nah, ini yang pertama, jadi ini adalah Taman Biotek Park-nya, jadi Taman Bioteknologinya. Nah, eh, kalau Bapak Ibu lihat, ini yang ada di sana. Ini yang ada di website. Jadi saya ambil tuh yang ada di website ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini itu eh,
yang ada di website di Double Crane. Jadi kalau di Indonesia itu namanya Swanghor, di sana namanya Double Crane. Hanya perbedaan nama, tapi logo sama Bapak Ibu. Semua sama. Nah, ini yang ada di sana. Jadi ini tempatnya, Bapak Ibu bisa lihat yang ada di dalam plastik-plastik ini, itu jamur Ganodermanya. Dan ini adalah tempatnya, jadi greenhouse-nya. Di sini banyak sekali greenhouse-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat videonya ya. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi sama, ternyata apa yang ada di website dengan apa yang ada di foto itu sama. Jadi ini saya tidak melebih-lebihkan, tapi ini memang betul ternyata sama begitu. Jadi apa yang ada di website dan apa ada yang di sini itu sama. Jadi betul-betul memang sama. Nah, ini adalah tempat penyimpanannya Bapak Ibu. Ini banyak sekali Bapak Ibu ini bertonton. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini dari ujung sana, ujung sekali sampai ujung sana itu semua isinya Ganoderma. Dan ini yang sudah dikontrol. Ini Bapak Ibu suhunya dikontrol, semuanya dikontrol. Jadi yang sudah di Taman Biotek tadi di greenhouse itu dipanen, nah itu di plastik seperti ini. Jadi sudah siap, sudah di packing dan siap untuk dibawa ke pabrik seperti itu. Nah, ini yang ada di sana juga. Jadi ini adalah berbagai spesies Ganoderma. Jadi Ganoderma itu punya banyak macam Bapak Ibu. Ada Ganoderma tropicum, terus ada Ganoderma sugae, ada Ganoderma lucidum. Nah, Ganoderma yang sering kita pakai adalah Ganoderma lucidum. Dan ternyata uh, Ganoderma itu sudah betul-betul oleh profesor dan R&D di sana itu lebih dari 20 tahun tuh sudah betul-betul di riset. Jadi memang betul, oh ini spesies ini yang sesuai. Jadi yang memang paling bagus dipakai oleh Swanghor adalah Ganoderma lucidum yang ini Bapak Ibu. Tapi dipakai itu semua, jadi ada betul-betul dilihat. Jadi seperti ini. Jadi ini untuk mengajarkan ke kita. Jadi ternyata ini loh beberapa jenis Ganoderma dan yang dipakai oleh Swanghor dan dijaga kualitasnya itu adalah Ganoderma lucidum. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat videonya. Jadi di sini banyak ya Bapak Ibu ya, itu jadi ada per deret gitu. Biasanya per deret itu per spesies. Jadi ada Ganoderma lucidum, ada Ganoderma lain-lain. Jadi memang betul ada macam-macamnya. Nah, ini saya Bapak Ibu. Ini gambarannya Ganodermanya. Jadi ternyata saat dipegang Ganoderma itu keras. Dan saat di sana ada orang yang tanya, ini bisa nggak langsung dimakan gitu, atau dicampur dalam sop, atau dimasak begitu ya? Itu komponennya keras gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dipegang tuh keras. Jadi makanya kenapa Swanghor itu juga tahu uh, apa yang terbaik. Makanya sampai ada kapsul, ada serbuk, itu karena memang keras dari yang awal itu bagus gitu Bapak Ibu. Jadi perlu untuk ada proses supaya jadilah apa yang kita konsum. Kayak ada dalam bentuk kapsul, dalam bentuk serbuk. Uh, yang kedua, Yunqian Factory. Jadi kalau tadi itu adalah taman bioteknologinya, jadi ternyata taman bioteknologinya itu memang terkomputerized dengan baik, menghasilkan yang baik gitu ya. Jadi yang kedua adalah Yunqian Factory, jadi pabriknya gitu Bapak Ibu. Jadi di bawah dari tadi yang di Taman Biotek dibawalah ke pabriknya untuk diolah. Nah, ini jadi ternyata di sana adalah perusahaan linggis terbesar, perusahaan jamur Ganoderma terbesar dengan luasnya 50 kali luas lapangan basket.
Jadi Bapak Ibu bisa kira-kira lah, lapangan basket itu seberapa, terus dikali 50. Nah, itu besar. Besar banget. Bakal capek sih. Intinya itu. Kalau Bapak Ibu tuh kelilingin besar sekali. Terus alat-alatnya canggih dari Jerman. Nah, eh, kenapa dari Jerman? Karena Jerman tuh biasanya adalah perusahaan, semua alat-alat yang dari Jerman tuh biasanya paling maju, yang paling tercanggih gitu. Dan eh, Swanghor itu mau menginvestasikan, mau beli alat dari Jerman itu supaya menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi memang ternyata eh, semua produknya yang dihasilkan berkualitas karena juga Swanghor tuh mau invest besar gitu Bapak Ibu. Mau mendatangkan alat-alat dari Jerman dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini yang saya mau jelaskan dari prosesnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini dari bahan mentah. Jadi, bahan yang tadi, yang Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, yang tumpukan-tumpukan tadi di rak-rak, itu jadi bahan mentahnya di sini. Terus akhirnya di giling gitu ya, di crush. Terus ada namanya dual phase extraction. Ini yang membuat sebetulnya rangkaian ini itu berbeda dengan perusahaan Ganoderma lainnya. Jadi di sini itu ada namanya dual phase extraction, itu ada dua fase gitu Bapak Ibu. Terus ada low temperature vacuum concentration, itu dengan suhu yang rendah di vakum, terus vacuum freeze drying, di freeze, jadi dibekukan gitu Bapak Ibu. Semua ini dilakukan supaya mendapatkan kualitas jamur Ganoderma terbaik. Jadi intinya nggak rusak, tapi tetap stabil dibandingkan yang lain, Bapak Ibu. Jadi uh, Swanghor itu tahu bagaimana mengelola supaya jadi bahan baku yang berkualitas dan tetap terjaga begitu. Jadi itu ada dua rangkaian-rangkaian ini itu dibuat banyak. Jadi biasanya di perusahaan lain itu ini ada tapi dua ini nggak ada begitu. Tapi Swanghor tuh betul-betul ada rangkaian ini dual phase interaction extraction, terus ada low temperaturnya dan vacuum freeze drying. Vacuum freeze drying ini alatnya dari Jerman. Jadi benar-benar yang canggih dan di Taiwan vacuum freeze dryingnya itu yang dilakukan oleh Yongkian Factory. Terus ini terus di green gitu ya. Terus ada inspeksi. Jadi powder itu setelah jadi bubuk diinspeksi Bapak Ibu, diteliti ada nggak yang jelek. Kalau jelek ya berarti dibuang gitu. Terus langsung memasukkan kapsul. Kalau ini kan ada yang Jungian Ganoderma gitu ya. Itu secara otomatis. Jadi nggak pakai tangan. Jadi nggak ada namanya kontaminasi dan lain-lain. Terus lanjut sampai ini hebatnya Swanghor. Bapak Ibu lihat ya, bubuk diinspeksi. Masuk kapsul diinspeksi lagi. Jadi itu betul-betul dijaga kualitasnya. Jadi habis dari powder itu dicek, terus ternyata masukin nih secara otomatis dalam kapsul, dicek lagi kualitasnya di dalam kapsul. Itu diinspeksi. Jadi kalau misalnya jelek ya dibuang gitu. Terus dimasukkan dalam botol secara otomatis, jadi nggak pakai tangan. Intinya nggak ada kontaminasi. Lanjut lagi ke uh, namanya metal detection. Jadi dicek Bapak Ibu, ada kandungan metalnya nggak gitu. Dicek. Jadi berkali-kali dicek. Bapak Ibu bisa lihat tadi ya, powder dicek, kapsulnya dicek, setelah masuk botol dicek lagi. Terus baru di packaging gitu ya, dalam bentuk apa namanya? Yang kardus itu. Barulah jadi produk. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Swanghor itu benar-benar dari bahan mentah sampai bahan matang. Jadi bahkan sampai siap untuk dipasarkan. Makanya kenapa harganya bisa stabil. Karena nggak ambil dari perusahaan lain, nggak ambil dari petani misalnya seperti itu. Atau, oh oke,
bubuknya diolah tapi packagingnya di luar. Enggak, Bapak Ibu, itu diolah dari awal hingga akhir, itu dari Songhor. Jadi memang ternyata dijaga kualitasnya. Betul-betul ini yang membuat saya itu saat di sana, oh ternyata begini ya. Oh, kenapa sampai kualitasnya bagus seperti ini